Cukup lama juga ini ya, dari gempa yang terjadi di sekitar petang ya, dan gelombang tsunami-nya terjadi pada dini hari. Cukup terpaut juga, jauh juga ya ini, sehingga berbahaya. Jadi ini yang terjadi pada tahun 94, kawan. Halo kawan, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Belakangan terjadi informasi yang sangat santer di dunia maya terkait dengan adanya potensi gempa bumi dan tsunami yang ada di Jawa Timur. Hal itu juga cukup menggelitik bagi saya untuk mengetahui informasi karena saya sendiri berada di Jawa Timur dan harus waspada, kawan. Nah, saya mencari informasi dan juga berita-berita yang ada di internet, saya dapati beberapa informasi dari laman berita Kompas dan Detik. Di situ saya dapati informasi, sumber mencuatnya, eee, kegaduhan informasi mengenai potensi bencana gempa dan tsunami yang ada di Jawa Timur. Nah, ini saya dapati dari kompas.com dengan judul "Ramai Potensi Gempa 8,7 Skala Richter dan Tsunami 29 Meter di Jawa Timur." Ini penjelasan BMKG. Jadi, eee, ini ada penjelasan dari BMKG, kenapa informasi ini beredar dan ditangkap oleh beberapa masyarakat yang ada di Jawa Timur yang tentunya menjadi waspada ya terhadap informasi ini dan ramai diperbincangkan. Ini beritanya adalah kompas.com, informasi mengenai adanya potensi gempa dan tsunami di wilayah pantai selatan Jawa Timur ramai dibicarakan masyarakat di media sosial. Sebelumnya, kajian tim ahli BMKG menyebutkan potensi terburuk bencana tsunami adalah 26 sampai 29 meter di perairan selatan Jawa Timur dari gempa berkekuatan 8,7 skala Richter di lepas pantai perairan Kabupaten Trenggalek. Informasi itu muncul usai pemaparan dalam webinar kajian mitigasi gempa bumi dan tsunami di Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021. Setelah itu ramai juga ini sejumlah netizen kemudian menyampaikan kekhawatirannya melalui media sosial. Salah satunya adalah yang diunggah oleh akun TikTok Cacahu. Dia akun ini menulis caption, "Pasrah ya Allah, lindungilah semua umatmu di muka bumi ini," tulisnya. Ada juga ini, pakai hashtag ya ini seperti ini ya, akun di TikTok yang menyebar yang saya dapati di Kompas ini. Coba kita lihat ini videonya sebentar. Dan Trenggalek. Nah, seluruh Jawa Timur bagaimana? Ini mohon izin Ibu, kami sampaikan hasil analisis kami untuk wilayah Jawa Timur, seluruh pesisir itu potensinya tinggi maksimum itu adalah 26 sampai 29 meter. Saya akhiri sampai di sini, saya stop di sini dulu. Dan ternyata ini ya, saya baru lihat, beredarnya dari akun TikTok. Akun TikTok ini sepertinya yang bersangkutan sedang mengikuti webinar dan dia merekam potongan dari, narasumber yang membagikan atau memberikan informasi terkait adanya potensi tsunami dan gempa bumi. Coba kita lanjutkan. Di Kabupaten Trenggalek itu tinggi maksimumnya, dan waktu tiba tercepat datangnya tsunami paling cepat 20 sampai 24 menit di Kabupaten Blitar. Nah, ini ada tabelnya untuk setiap kabupaten, misalnya Pacitan tinggi dapat mencapai 25 sampai 28, waktu datangnya tsunami 26 sampai 29 menit. Hingga kini postingan tersebut telah ditonton 2,3 juta orang. Rame juga ya, ada banyak beragam komentar ini, "Ya Allah, moga aja jangan sampai terjadi," tulis akun dengan nama user sekian sekian sekian. "Semoga Pasuruan dan sekitarnya seluruh Jatim dalam lindungan Allah. Amin. Salam anak rantau Timur Tengah." Tulis akun dengan nama Ria Jessica. Ria Jessica
Salam anak rantau Timur Tengah. Oh, ini orang Jawa Timur yang sedang merantau di Timur Tengah, sepertinya ya. Ya semoga saja kekhawatiran ini tidak begitu terlalu membuat kita resah dan gelisah ya. Resah dan gelisah, kayak sebuah lagu saja ini. Di bawahnya ini ada penjelasan dari BMKG terkait informasi itu. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Mitigasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Daryono mengingatkan masyarakat agar tidak panik. Gaduh tsunami Jatim, sebenarnya masyarakat tidak perlu panik karena model skenario terburuk itu dibuat untuk merancang mitigasi, ujarnya saat dihubungi Kompas.com pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021. Jadi informasi dari TikTok tadi itu dikonfirmasi oleh kepala bidang mitigasi, kepala BMKG itu, ya hanya keluar himbauan agar tidak gaduh ya, karena itu hanya pemodelan atau skenario ketika terjadi tsunami, apa yang harus dilakukan dan bagaimana mitigasinya. Pihaknya menegaskan bahwa kapan dan di mana terjadinya gempa dan tsunami tidak ada yang tahu. Ya namanya musibah ya siapa yang tahu. Masyarakat jangan panik, informasi potensi disiapkan untuk respon mitigasi bukan untuk menakuti masyarakat, ungkapnya. Ya, oke. Ya, benar. Himbauan tentang tsunami atau gempa bumi ini memang sedianya harus sering didengungkan ya oleh pemerintahan karena belakangan terjadi lebih dari satu kali gempa ya. Yang pertama di Malang hingga di Blitar ya dengan ukuran skala skala Richter yang cukup kuat antara 5 sampai 8 ya. Saya sendiri juga waktu itu ada gempa sekitar 6,8, saya merasakan guncangan itu. Kalau sempat mungkin saya tunjukkan videonya nanti. Setelah adanya gempa itu terjadi retakan di rumah yang saya tempati waktu itu. Efek gempa magnitud 6,7 di Lumajang. Seperti ini. Di sini ada keterangan lagi potensi bukan prediksi. Daryo menjelaskan apa yang disampaikan BMKG adalah terkait potensi adanya gempa dan tsunami. Hal itu menurutnya berbeda dengan prediksi. Pihaknya menegaskan potensi dan prediksi adalah dua hal yang berbeda. Di sini BMKG tidak memberi info kapan, bahkan kita tidak tahu kapan terjadinya, ujar dia. Ia menegaskan siapapun tidak ada yang bisa memprediksi kapan terjadinya tsunami. Siap, benar. Potensi itu sama untuk semua wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, hingga Sumba, bukan Jatim saja ujarnya. Oke, tapi yang dipaparkan di webinar tadi itu di Jatim ya. Ya mungkin akhir-akhir ini sering terjadi gempa di Jatim memang. Dalam kurun 1 bulan, kalau nggak salah ya, hampir belum 1 bulan mungkin ya, setelah puasa, setelah itu setelah lebaran, itu ada guncangan lagi itu. Pihaknya mengatakan BMKG telah memasang banyak sensor gempa di Jatim agar informasi dan peringatan bisa dengan cepat terdiseminasi sehingga nantinya bermanfaat untuk keselamatan masyarakat pesisir. Semua alat deteksi gempa dalam kondisi baik dan ada anggaran pemeliharaannya, ujarnya. Nah, informasi dari webinar tadi itu adanya di daerah Jawa Timur, ya. Informasi selengkapnya itu mengenai daerah yang akan berimbas itu di daerah, mulai di Jawa Timur ya, terutama dari Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi. Itu deretan-deretan yang berpotensi adanya gempa. Tanggapan ahli LIPI, ahli gempa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Denny Hilman Natawijaya mengatakan hasil kajian BMKG belum valid secara ilmiah sebelum ada
publikasi resmi. Menurutnya tidak ada yang tahu kapan potensi itu akan terjadi. Yang namanya potensi itu kan tidak bicara masalah waktu, kapan terjadinya, apakah dalam waktu dekat atau 100 tahun ke depan. Itu yang kita belum tahu, kata Denny kepada Kompas.com pada hari Jumat. Kalau kita flashback beberapa tahun yang lalu di Jawa Timur memang pernah terjadi tsunami dan gempa bumi yang cukup besar ya. Ini coba saya lihatkan informasinya. Ini juga dari Kompas juga. Hari ini dalam sejarah gempa dan tsunami Jawa Timur 222 orang tewas. Coba, ini hingga dijadikan museum. Apa namanya ini? Prasasti ya, monumen ya. Di sini coba kita lihat monumen tsunami di Dusun Pancer, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jatim, untuk memperingati tsunami yang menerjang wilayah tersebut pada tahun 1994 lalu. Ya, cukup lama ya, jadi dulu pernah terjadi tsunami semacam ini ya, hingga dijadikan monumen di dalamnya itu. Dan ini informasinya, gempa terjadi sekitar pukul 18.17 WIB, sore ya berarti, setelah maghrib, disusul dengan terjadinya gelombang tsunami pada pukul 1 dini hari. Cukup lama juga ini ya, dari gempa yang terjadi di sekitar petang ya, dan gelombang tsunami-nya terjadi pada dini hari. Cukup terpaut juga, jauh juga ya ini, sehingga berbahaya. Jadi ini yang terjadi pada tahun 94, kawan. Gelombang tsunami menghantam pesisir pantai selatan Jawa Timur bagian timur Banyuwangi ya. Melansir harian Kompas pada tanggal 4 Juni 94, gempa tektonik itu berkekuatan 5,9 skala Richter. Gempa terjadi di 10 derajat lintang selatan dan 112,74 bujur timur pada kedalaman 33 kilometer. Adapun pusat gempa sekitar 225 kilometer selatan Malang atau di Samudra Hindia. Jumlah korban saat itu tidak bisa langsung dipastikan karena jumlahnya terus bertambah. Sementara kalau kita lihat di harian Kompas pada 10 Juni mengabarkan seluruh korban tewas sebanyak 222 orang, namun masih ada sedikitnya 25 orang yang belum ditemukan. Oh, seperti itu. Di 94 ya, Stasiun Meteorologi Banyuwangi yang mendapatkan laporan dari Pemda Banyuwangi menyebutkan 405 luka-luka, sebanyak 413 bangunan dan 245 perahu rusak. Banyuwangi menjadi daerah dengan korban tewas terbanyak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi dulu terjadi semacam itu ya. Generator gempa di Jatim bersumber dari zona subduksi lempeng di Samudra Hindia dan sesar aktif di daratan. Sebagai daerah yang berhadapan dengan zona subduksi, pantai selatan Jatim berpotensi dilanda tsunami. Adanya zona seismic gap di pantai selatan Jatim menurut BMKG juga patut diwaspadai. Hal ini dikarenakan zona tersebut seharusnya aktif terjadi gempa, tetapi jarang terjadi gempa signifikan dalam jangka waktu yang lama. Loh, kok gitu beritanya? Ya, artinya tetapi jarang terjadi gempa signifikan dalam jangka waktu yang lama. Berarti dekat dong. Oke, ya harapannya tetap waspada ya. Di sini juga sebagai penutup ini ada juga berita dari Detik News ya. Ada 9 desa di tepi pantai Lumajang, ini wajib waspada potensi tsunami 15 meter. Ini Kabid Pencegahan Kesiapan dan Logistik BPBD Lumajang, Wawan Hadi Siswono mengaku tercatat ada 9 desa di 5 kecamatan yang berada di tepi pantai selatan Pulau Jawa patut mewaspadai potensi tsunami. Berita ini dimuat pada hari Jumat tanggal 4 Juni. Oke. Ke-9 desa itu yakni Desa Wetgale, Kecamatan Yosowilangun, Desa Jatimulyo, Kecamatan Kunir, Desa Pandanwangi, Pandanarum, Kecamatan Tempeh, Desa Selok Anyar, Desa Selok Awar-Awar, Desa Bades, Kecamatan Pasirian, dan Desa Bulurjo, Desa Tegalrejo, Kecamatan Tempur Sari. Di Kabupaten Lumajang, daerah yang rawan tsunami sepanjang 70 kilometer, mulai dari Kecamatan Yosowilangun hingga Tempur Sari. Terdapat 9 desa yang berada di tepi pantai, ujar Wawan kepada Detik.
Kondisi ke-9 desa tersebut flat atau datar dari tepi pantai. Meski begitu, pihaknya meminta masyarakat tidak perlu panik. Tapi masyarakat tidak perlu panik, tetap beraktivitas seperti biasa. Namun kami menghimbau mengingatkan kewaspadaan saat terjadi gempa di atas M6 yang berpotensi tsunami, pungkasnya. Ya, seperti itu berita yang membuat kita gempar ya, yang heboh di dunia maya terkait adanya potensi tsunami. Ternyata itu isi beritanya kawan. Jadi dari itu semua bisa saya rangkum bahwa berita ini muncul ketika adanya webinar dari BMKG yang menyatakan adanya potensi-potensi tsunami, yang itu merupakan bentuk mitigasi atau, simulasi ya, bisa dikatakan itu bahasa mudahnya, ketika itu terjadi di mana saja dan berapa potensinya. Itu yang diungkapkan. Nah, itu ternyata dimuat oleh peserta melalui akun TikTok. Dia mengikuti webinar, entah melalui di tempat atau melalui aplikasi, meeting ya. Dia rekam, dia upload di media sosialnya dia, TikTok, sehingga banyak ditonton oleh masyarakat. Masyarakat akhirnya berasumsi, menilai. Ya memang tak ayal juga, eee, memang kita harus waspada ya. Dari situ kronologinya, jadi kita bisa meningkatkan kewaspadaan, akan adanya bencana tsunami. Karena kita hidup di daerah yang memang sebagian besarnya merupakan daerah laut kawan, perairan ya. Oke, itu adalah berita yang saya sampaikan terkait dengan hebohnya berita potensi tsunami dan gempa bumi di Jawa Timur, kawan. Semoga berita ini bisa kita jadikan pelajaran dan hikmah, dan kita bisa mawas diri. Yang namanya bencana tidak kita ketahui kapan terjadinya dan di mana kejadiannya tidak kita ketahui. Yang kita lakukan adalah kita tetap berdoa agar tetap selalu dalam lindungannya, diberi keselamatan dan dijauhkan dari segala macam musibah, kawan. Oke, demikian informasi ini saya sampaikan kepada Anda. Semoga informasi ini bermanfaat dan bagi kalian yang suka silakan klik like dan bisa di-share ke teman-teman kalian melalui media sosial yang kalian miliki. Dan bagi kalian yang belum mendukung channel saya, silakan klik subscribe ya, agar saya tetap bersemangat dalam menyajikan informasi-informasi kepada Anda. Oke, sampai sekian perjumpaan kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time.